Bacalah teks berikut. 1. Pendidikan berkualitas adalah syarat mutlak untuk membangun bangsa dan negara agar lebih maju. 2. Karena itu, Kemendikbudristek terus melakukan transformasi pendidikan. 3. Salah satunya melalui terobosan Merdeka Belajar. Kebijakan baru Kemendikbudristek yang menekankan kemerdekaan berpikir dan belajar. 4. Untuk mencapai kemerdekaan dan belajar, Kemendikbudristek melakukan 4 upaya perbaikan. 5. Perbaikan pada infrastruktur dan teknologi. 6. Kedua, perbaikan kebijakan, prosedur, dan pendanaan serta pemberian otonomi lebih bagi satuan pendidikan. Ketiga, perbaikan kepemimpinan masyarakat dan budaya. 8. Perbaikan kurikulum, pedagogi, dan asesmen. Apabila dalam teks tersebut dijadikan 2 paragraf, maka pengelompokan kalimatnya adalah A. 1, 2, 3, dan 4, 5, 6, 7, 8. B. 1, 2, dan 3, 4, 5, 6, 7, 8. C. 1, dan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D. 1, 2, 3, 4, dan 5, 6, 7, 8. E. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, 7, 8. Pembahasannya, pola-pola pada pengembangan paragraf terdiri atas 2 struktur, yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa teks nomor 1 sampai dengan 3 adalah kalimat utama dan teks nomor 4 adalah kalimat penjelas. Jadi, jawabannya adalah A. Setelah usaha tanpa lelah selama lebih dari 1 dekade, warga Kelurahan Pilang kini dapat memetik hasilnya. Pantai Permata telah kembali rimbun dengan berbagai spesies bakau. Menurut data Departemen Pertanian di tahun 2021, hutan bakau telah tumbuh 60,05 hektar area Pantai Permata atau kurang lebih dari 45,75% permukaan tanah. 1. Kesetiaan warga lokal dalam mengembangkan bakau tidak boleh dikhianati oleh kebijakan dan prospek investasi yang menihilkan peran masyarakat. 2. Usaha itu juga harus mengandung nilai edukasi, konservasi, dan berbasis masyarakat. 3. Semua usaha untuk mengembangkan aspek wisata dan ekonomi Pantai Permata harus melalui diskusi dengan warga sekitar. 4. Jadi kita harus berusaha tetap menjaga ketebalan mangrove sekaligus mengembangkan tempat wisata. Kalau ada investor masuk, ya harus konservasinya harus dipikirkan. Kami sebagai masyarakat harus dilibatkan untuk menjaga konservasi ini, kata Sulastri, salah satu warga di sana. Kami pernah diajak omong-omong sama calon investor bahwa Pantai Permata akan dijadikan sirkuit balap internasional. Tetapi ya perlu kajian ulang ya, karena muka lahan akan berubah drastis. Tidak semua investor boleh masuk. Selain itu, Sulastri berharap kepedulian pemerintah dan berbagai kelompok masyarakat yang berwisata di Pantai Permata tidak sebatas seremonial. Banyak anggota dinas atau komunitas yang datang dan bermalam di pantai tersebut untuk merayakan hari jadi atau sekedar berekreasi. Kemudian melakukan penanaman bakau secara seremonial. Berdasarkan hubungan antar kalimatnya, paragraf kedua dalam teks tersebut akan menjadi lebih padu jika urutan kalimatnya diubah menjadi A. 1, 2, 3, 4. B. 1, 3, 2, 4. C. 2, 1, 3, 4. D. 2, 3, 1, 4. E. 3, 1, 2, dan 4. Pembahasannya, kalimat padu adalah kalimat yang dari awal paragrafnya sampai akhir memiliki inti yang sama. Sebuah kalimat dapat dikatakan padu apabila tidak ada pembahasan keluar dari inti bahasan tersebut. Jadi, berdasarkan penjelasan di atas dapat kita simpulkan
bahwa untuk menjadikan sebuah kalimat padu, kita harus menyusun paragraf sesuai topik pembahasan yang sudah ditentukan. Nah, kalau begitu, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia atau BRTI telah menerbitkan ketetapan TAP nomor 04 tahun 2018 tentang penanganan pengaduan penyalahgunaan jasa telekomunikasi yang berlaku terhitung sejak 10 Desember 2018. Pertimbangan diterbitkannya TAP BRTI ini adalah bahwa setelah registrasi pelanggan, jasa telekomunikasi diimplementasikan, masih ditemukan penyalahgunaan jasa telekomunikasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab berupa pengiriman panggilan dan atau pesan yang mengganggu dan tidak dikehendaki atau spam, yaitu panggilan dan atau pesan yang diindikasikan penipuan. Penyalahgunaan jasa telekomunikasi tersebut perlu ditangani dengan cepat dan terintegrasi sehingga kepercayaan masyarakat terhadap tujuan dan manfaat dari proses registrasi pelanggan jasa telekomunikasi terjaga dengan baik dengan tidak mengabaikan hak-hak pelanggan jasa telekomunikasi. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia melakukan optimalisasi saluran pengaduan atau helpdesk yang saat ini tersedia sehingga keluhan pelanggan terhadap penyalahgunaan jasa telekomunikasi oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat ditangani dengan baik. Pernyataan yang merupakan simpulan dari situasi yang sama dengan yang ada dalam teks tersebut adalah A. Pemerintah harus meregulasi. B. Konsumen harus dilindungi. C. Pentingnya regulasi komunikasi. D. Para pelanggan berhak registrasi. E. Penyalahgunaan jasa telekomunikasi. Pembahasannya, dalam sebuah teks, khususnya di akhir paragraf, disebut sebagai kesimpulan. Dan kesimpulan dapat kita pahami sebagai hasil dari suatu pembahasan yang disampaikan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita pahami bahwa kesimpulan dari teks di atas adalah konsumen dari pengguna jasa telekomunikasi sudah seharusnya mendapatkan perlindungan. Nah, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. 1. Pendidikan karakter menjadi salah satu fokus utama sejumlah sekolah. 2. Pendidikan karakter dianggap memiliki manfaat penting dalam pendidikan akademis karena berhubungan dengan pembentukan karakter anak di masa depan. 3. Dikutip dari Gudang Jawaban, pendidikan karakter menjadi salah satu wacana utama dalam kebijakan nasional di bidang pendidikan. 4. Semua kegiatan belajar mengajar di Indonesia harus berpedoman berdasarkan pelaksanaan pendidikan karakter. 5. Pendidikan karakter merupakan upaya sadar dan terencana demi menciptakan suasana proses pemberdayaan serta pemurnian potensi peserta didik. 6. Kemudian, pendidik karakter diharapkan untuk dapat membangun pribadi yang unik atau kepribadian yang kolektif sebagai warga negara. 7. Adapun fungsi pendidikan karakter adalah untuk mengembangkan potensi dasar seorang anak agar memiliki hati yang baik, perilaku yang baik, dan pemikiran yang baik. Apabila gagasan dalam teks tersebut dijadikan dua paragraf, maka pengelompokan kalimatnya adalah A. 1, 2, 3, dan 4, 5, 6, 7. B. 1, 2, dan 3, 4, 5, 6, 7. C. 1 dan 2, 3, 4, 5, 6, 7. D. 1, 2, 3, 4, dan 5, 6, 7. E. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, 7. Pembahasannya, pola-pola pada pengembangan paragraf terdiri atas dua struktur, yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa teks nomor 1-2 adalah kalimat utama dan teks nomor 3-7 adalah kalimat penjelas. Oleh karena itu, jawabannya adalah B.